أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus segenap pengurus masjid Baitul Hakim yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Hadi. Al-Hadi secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi petunjuk. Jadi Al-Hadi secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi petunjuk. Allah sebagai Al-Hadi adalah zat yang berkuasa memberikan petunjuk bagi siapapun yang Dia kehendaki. Tapi sekaligus Allah berkuasa mencabut hidayah dari siapapun yang Dia kehendaki. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah berkuasa memberikan petunjuk bagi siapapun yang Dia kehendaki. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini dan mudah-mudahan seterusnya hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Tadi saya sampaikan juga sebagaimana Allah berkuasa memberikannya, Allah berkuasa pula mencabut hidayah itu. Makanya kita ini tidak boleh main-main dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Kita tidak boleh meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tidak boleh meremehkan doa-doa itu. Kenapa? Karena kita ini enggak ada jaminan bahwa hidayah ini akan nempel di tubuh kita itu hingga akhir hayat kita. Kita ini enggak ada jaminan bahwa di akhir hayat kita nanti kita ini masih bertahan iman Islam kita. Kita ini enggak ada jaminan bahwa nanti kita ini di akhir hayat kita ini mesti husnul khotimah, itu enggak ada jaminan. Nah, kalau kita ingin selamat, maka enggak ada pilihan lain. Harus berharap selamat iman Islam kita itu ya hanya kepada Allah. Karena yang berkuasa memberikan dan mempertahankan iman Islam kita itu sesungguhnya ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka saya ulang sekali lagi, jangan meremehkan doa-doa yang Nabi ajarkan dan bahkan yang Allah ajarkan secara langsung. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, bahwa ada seorang jamaah ketika saya ngisi kajian di daerah Jadi Makmur itu mendekati saya dan dia berkata, "Ustadz, keponakan saya sudah murtad." Astagfirullah, saya bilang, "Ya udah kita doakan Bu, nah, semoga dapat hidayah, amin." Terus selang berapa bulan kemudian beliau ini datang lagi bilang, "Ustadz, keponakan saya murtad." Saya tanya, "Yang mana Bu? Yang dulu itu?" "Bukan Ustadz, ini yang baru lagi, ini yang berjilbab sekarang Ustadz." Nah, jadi berjilbab murtad, katanya naksir cowok dari Manado katanya. Nah, terus kemudian pindah agama. Naudzubillah min syarri dzalik. Terus selang berapa bulan kemudian ibu ini juga datang ke saya lagi. Beliau bilang, "Ustadz, kemarin 2 keponakan saya murtad. Sekarang ibunya yang murtad Ustadz." Naudzubillah min syarri dzalik. Ini makanya kita tidak boleh main-main dengan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Karena saya ulang, semudah itu Allah memberikannya, maka mudah pula bagi Allah mencabutnya. Makanya kita tidak boleh sombong. Nah, oleh karenanya saya ulang sekali lagi, kalau kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan salah satu dari dosa besar itu diantaranya adalah merasa aman dari rencana Allah. Jadi merasa aman dari rencana Allah dalam arti dia merasa ke depan dia pasti baik-baik saja, sehingga merasa tidak perlu sungguh-sungguh berdoa, tidak perlu sungguh-sungguh bersedekah, tidak perlu sungguh-sungguh wirid dan zikir, tidak perlu bersungguh-sungguh bersilaturahim, tidak perlu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, karena dia merasa ke depan baik-baik saja. Mau orang yang merasa aman dari rencana Allah ini, kalau kata Imam Az-Zahabi itu masuk dosa besar. Kita ini harus dalam tanda kutip ya, ada rasa khauf di samping roja yang sangat. Kita ada rasa takut dan harap yang sangat kuat sekaligus. Namun orang kalau dalam ketakutan dan kekhawatiran saja, dalam arti orang dalam ketakutan dan kekhawatiran saja, kalau itu larut dalam ketakutan dan kekhawatiran saja, itu ujungnya kadang ya juga suudzon, buruk sangka kepada Allah, itu enggak bagus juga. Maka harus diimbangi dengan harapan, perkuat harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah mengutip hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan gharib, kata beliau, Nabi bersabda, "Tidaklah berkumpul dalam diri seseorang itu rasa harap dan rasa takut dan rasa harap sekaligus kepada Allah, kecuali Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Nah, jadi orang kalau yang namanya manusia biasa ya, kadang ada ketakutan. Kalau ketakutan itu hanya larut sebagai ketakutan saja, tidak jarang ujungnya itu malah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada ketakutan apa, perkuat harapan kepada Allah. Semakin menguat ketakutan itu, semakin menguat harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiranya di antara hal yang perlu kita pahami terkait dengan sifat Allah Al-Hadi. Al-Hadi, kata Al-Hadi terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, dal, dan ya, hadaya. Maknanya berkisar pada 2 hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk, dan yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Pertama, hadaya dalam arti tampil di depan memberikan petunjuk. Ini yang kemudian sebagian para ulama memahami bahwa memberikan hidayah itu bukan semata-mata menunjukkan, tapi juga mengantarkan. Makanya kalau kita baca Fatihah itu, terus kita berucap ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya bukan hanya sekedar tunjukilah hamba ke jalan yang lurus, aidinul Islam, akan tetapi kita bahkan ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim itu, kita mohon kepada Allah agar kita tidak hanya ditunjuki, tapi juga diantarkan. Nah, jadi tidak hanya ditunjuki, tapi juga diantarkan untuk meniti Islam ini dengan baik dan benar. Kalau ada orang bertanya kepada saya misalnya, "Pak, mana masjid?" "Oh, sana."
Itu namanya dalil namanya. Dalla yadullu dalilan, petunjuk. Itu petunjuk juga. Mana masjid? Sana. Ini dalil namanya. Tapi kalau ada orang berkata, "Pak, mana masjid?" "Oh, di sana. Ayo saya antar." Itu namanya hidayah namanya itu. Jadi hidayah itu bukan cuman menunjukkan tapi juga mengantarkan. Makanya dakwah yang menyampaikan hidayah itu sebenarnya bukan semata-mata pidato kayak begini aja. Atau semata-mata hanya di mimbar saja, atau semata-mata di televisi atau di radio dakwah saja. Tapi bisa jadi disebut menyentuh dakwah yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang dai itu tidak hanya berpidato, tapi dia terjun ke lapangan mendekati orang-orang yang memang sedang dalam ketidakbaikan itu untuk kemudian ditemani dan diajak. Ditemani dan diajak bersama-sama untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang untuk membuat orang sadar itu enggak mesti qala Rasulullah, enggak mesti begitu. Enggak mesti ya ayyuhalladzina, enggak mesti begitu. Walaupun itu juga bagian dari dakwah. Akan tapi bisa jadi kita tidak menggunakan teks ayatnya, tapi kita menggunakan praktek ayatnya. Jadi kita tidak hanya menggunakan teks ayatnya, tapi kita menggunakan praktek ayatnya. Itu kenapa kemudian dalam dakwah tadi saya ulang, itu bukan semata-mata hanya kemudian kita qala Allah, qala Rasulullah, qala wakila, tidak hanya semata-mata itu, akan tetapi kita juga ada aktif terjun ke lapangan untuk membimbing, menemani, mengarahkan dan menunjukkan serta mengantarkan umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sependek yang saya ketahui, kalau andaikan bertaruh boleh, saya berani bertaruh. Cuman karena bertaruh tidak boleh, jadi saya tidak bertaruh. Itu kalau Anda, bapak-bapak dan ibu-ibu membaca kitab sirah itu, sejarah kehidupan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ya tadi seandainya boleh bertaruh, saya berani bertaruh itu. Yaitu 90% lebih orang kafir masuk Islam. Itu sependek yang saya ketahui loh ya, itu bukan karena pidato Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian besar mereka bahkan tembus angka 90% itu karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, tentang kejujurannya, keamanahannya, kasih sayangnya, kedermawanannya, masya Allah, komitmen untuk melindunginya dan begitu seterusnya. Itulah yang membuat mereka itu terkesan, sehingga banyak di antara orang-orang di luar Islam di masa itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu seperti itu. Yang karena sabda Nabi itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan mereka itu masuk itu karena melihat, oh ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti Raja Persia dan Romawi. Oh ternyata beliau itu tidak seperti pejabat-pejabat tinggi pada umumnya. Oh ternyata beliau ini adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dermawan banget, orang yang tidak takut miskin dalam berbagi hartanya, orang pokoknya terpukau dengan semua kebaikan itu. Tidak sedikit orang di luar Islam yang akhirnya masuk Islam. Maka kalau kita ingin mendapatkan hasil yang sama sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah ini tidak cukup hanya dari mimbar ke mimbar. Dakwah ini tidak cukup hanya dari radio ke radio, tidak cukup hanya dari majelis ke majelis, tapi harus ada langkah konkret untuk kita mengajak mereka. Itu seperti itu diantara. Walaupun ini juga bagian dari dakwah itu sendiri. Karena dari majelis ini pula kemudian di antara Anda atau di antara kita kan ada yang terjun ke lapangan juga toh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Tapi saya kira banyak di antara kita yang sekarang rajin ke masjid ini ya juga barokahnya ajakan dari teman-teman yang awalnya datang ke majelis taklim juga kan. Iya, dulu itu orang mungkin kayaknya sulit banget ngajak Pak Hari ke masjid itu kayaknya itu. Tapi dengan izin Allah sekarang paling depan kalau ke masjid itu, masya Allah, luar biasa. Dulu sibuk Pak, masih sibuk di Garuda dulu. Sekarang udah Alhamdulillah, masya Allah, barokah insya Allah. Nah, ini diantaranya. Guyon Pak Hari ya. Tapi masya Allah, semoga Allah berkahi kita semua. Amin, Allahumma amin insya Allah. Nah, terus kemudian yang kedua menyampaikan dengan lemah lembut.
Jadi hadaya itu menyampaikan dengan lemah lembut. Karena kata para ulama, kata hidayah itu seakar dengan kata hadiah. Jadi kata hidayah itu loh, itu seakar dengan kata hadiah. Kita kalau mau ngasih hadiah seseorang, kemasannya bagus, betul ya? Dicari waktu yang tepat, ya. Terus kita prologi dengan kata-kata yang indah, supaya kemudian orang senang menerima hidayah atau hadiah dari kita, hadiah dari kita. Nah, menyampaikan hidayah Allah itu sepatutnya juga seperti itu. Maka begini ya, untuk menyampaikan petunjuk Allah itu nggak mesti kita menggunakan kata-kata yang sifatnya mendoktrin, baik itu memerintah maupun melarang. Kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, tidak mesti begitu. Bukti konkretnya apa? Al-Quran sendiri itu istifham di dalamnya banyak sekali. Istifham itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu ternyata dalam cara-cara menyadarkan orang, itu kalimat yang dipilih itu pada sebagiannya itu banyak menggunakan kata-kata istifham. Istifham itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu. Terus al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah misalnya. Dan masih banyak lagi lah ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan adanya istifham pertanyaan-pertanyaan. Karena memang tidak semua orang itu modelnya sama gitu loh. Tidak semua orang itu modelnya sama. Ada model orang itu kalau dinasihati cespleng langsung bisa. Ada model orang itu kalau didoktrin dengan perintah dan larangan bisa. Ada orang itu kalau dimarahi langsung itu bisa, ada. Tapi ada juga model orang itu yang kalau kita pakai cara-cara langsung itu nggak bisa. Bahkan kalau kita doktrin mental, maka disitulah perlu kita tanya kemudian. Karena ada orang itu kalau disuruh mental, didoktrin mental, kalau dilarang mental, tapi ditanya mikir, nah, gitu. Ditanya mikir. Ini yang sering saya bilang ke banyak orang, kalau kita diuji oleh Allah punya orang dekat, entah itu suami atau istri atau anak, yang keras kepala, saking keras kepalanya begitu dipukul bunyi tang gitu kan, saking kerasnya. Ya itu kalau ada orang yang keras kepala begitu jangan dinasihatilah, ditanya saja. Ditanya saja, emang kamu muda terus apa? Nah, emang kamu nggak akan tua? Emang kamu nggak akan mati? Nggak takut siksa Allah? Nah, itu walaupun dia kelihatannya buang muka, seperti tidak memperhatikan pertanyaan kita, tapi cara kerja otak itu begitu ada pertanyaan sudah diotomatiskan oleh Allah, dia akan berusaha menjawab. Itu cara kerja otak. Jadi antara cara kerja otak, kata pakar-pakar neurologi itu yang saya ketahui, itu ada upaya untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Itu cara kerja otak. Nah, karena pertanyaannya itu pertanyaan yang bersifat ukhrawi tentang akhirat tadi, maka ketika dia berusaha menjawab, berarti kan dia berpikir. Karena pertanyaannya pertanyaan ukhrawi, maka berpikirnya itu mengandung zikir gitu loh. Jadi mikirnya mengandung zikir. Dengan mikir yang mengandung zikir itu diharapkan ada tazkiyatun nufus, ada pembersihan jiwa. Disitulah diharapkan nanti hatinya bisa menerima hidayah itu. Nah itu begitu. Makanya nanti kalau ada yang dablok-dablok itu di kamarnya itu pintunya kasih banyak pertanyaan aja. Kamu mau sampai kapan kamu begini? Apa kamu hidup terus? Emang kamu gak akan mati? Gak takut apa kamu mati dalam keadaan nanti kafir misalnya? Apa kamu gak takut masuk neraka? Apa kamu gak takut tentang dosa besar? Apa kamu, itu tanyakan aja. Nanti itu semua pertanyaan itu walaupun kelihatan dia menolak, tapi sesungguhnya otaknya itu berusaha menjawab. Nah berusaha menjawabnya otak itu namanya mikir. Karena pertanyaannya akhirat bersamaan dengan mikir, ternyata tanpa dia sadari dia sedang berzikir. Dengan berzikir itu diharapkan ada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, sehingga diharapkan kemudian yang bersangkutan bisa menerima hidayah itu. Dan masih banyak lagi lah. Bahkan Al-Quran sendiri itu termasuk Nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi masyarakat yang beliau hadapi dalam dakwahnya itu sendiri, itu ternyata juga heterogen, juga bermacam-macam, penuh dengan warna. Ada beberapa yang selesai dengan cara berpikir linier. Yes, pokoknya kalau
melakukan A dapatnya B, kalau nanti melakukan B dapatnya C misalnya. Itu kan linear sekali. Cara berpikirnya itu pokoknya lurus-lurus aja. Ada yang modelnya begitu, ada. Tapi nanti ada juga orang itu yang cara berpikirnya itu zigzag. Jadi dia tidak linear tapi zigzag. Dan ada beberapa orang yang mungkin cara berpikirnya itu nanti spiral, muter, diajak muter dulu. Dan juga ada yang modelnya itu siklikal, dan itu enggak sama. Makanya kalau kita baca kitab Al-Asalib An-Nabawiyah fi ilaji akhta'in nas, gaya-gaya Nabi dalam menghilangkan kesalahan orang, dalam menasihati seseorang itu untuk menghilangkan kesalahannya, itu ternyata bermacam-macam. Nabi itu tidak mati gaya dalam menghadapi umatnya itu. Saya ulang tadi, ada yang kalau dimarahi langsung beres, ada. Contoh misalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu sekali dimarahi langsung selesai. Sekali dimarahi langsung selesai. Ketika itu dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang salat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis itu. Yang bikin makmumnya heboh itu. Nah, terus dilaporkanlah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak langsung marah. Menunjukkan bahwa Nabi itu marahnya nggak pakai amarah. Jadi Nabi itu marah pernah tapi tidak pakai amarah. Makanya Nabi itu tidak pernah marah-marah, tapi marah pernah. Kalau marah-marah nggak pernah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah nggak pakai amarah, kalau marah-marah pakai amarah. Nah, Nabi itu nggak pakai amarah marahnya. Maka ketika dapat laporan, beliau bilang panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Begitu panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi nggak langsung marah. Beliau mengatakan udnu, sini mendekat kata beliau. Sini mendekat. Maka ketika beliau mendekat, Nabi tanya baik-baik, tabayun. Au kama qal, beliau mengatakan, Mu'adz, apa betul kamu itu semalam jadi imam sholat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis gitu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wah seneng tanya Nabi, langsung jawab aja, benar ya Rasulullah. Seneng beliau itu, dikira apa ini, seneng. Ternyata mau dimarahi sama Nabi. Nah, begitu jelas di mana kesalahannya, di situ Nabi marah. Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi itu marah di situ itu. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Itu Mu'adz diem dah itu, nggak ngelawan, nurut itu. Itu Nabi itu di mana jelas harus marah, beliau marah di situ. Dan marahnya beliau fokus marahnya beliau. Kata beliau, Mu'adz, di belakang kamu itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, ada yang punya anak kecil. Marahnya fokus. Terus ngasih solusi marahnya. Ngasih solusi. Apa kata beliau? Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan saat kamu sholat sendiri. Nah, jadi Nabi itu sifat marahnya itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Kalau kita bisa seperti itu, silakan marah. Nah, itu namanya marah, bukan marah-marah. Nah, gitu ya. Baik. Terus kemudian ada model sahabat Nabi itu yang untuk menasehatinya itu harus melalui orang lain, jadi tidak langsung. Ini memang ada beberapa versi riwayat ya. Yang cerita ini putranya yaitu Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Jadi Salim ini cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu, anaknya Abdullah. Nah, cerita tentang bapaknya. Bapaknya ini namanya Abdullah. Ketika umur kira-kira 15-an tahun, itu sulit sekali diajak untuk sholat malam. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai capek nasihati anaknya ini. Maka dibawalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dinasihati, ya Rasulullah, tolong ini anak saya dinasihati dong. Karena sulit diajak sholat malam itu. Umur 15 tahun kira-kira, masih ya remaja lah. Pernah ngerasain kan anak remaja ya? Yang mungkin Anda pernah ngerasakan punya anak remaja di mana ketika dinasihati banting pintu, banting remote atau apa gitu. Nah, ini anak remaja ini dibawa ke Nabi untuk dinasihati.
Terus aukamakal dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan, bawa pulang dulu aja lah. Bawa pulang dulu. Jadi Nabi nggak menasihati seketika itu, tidak menasihati seketika itu juga. Begitu pulang, tidak lama kan ada majelis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah majelis itulah tiba-tiba beliau berkata, aukamakal, sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam. Jadi sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat malam. Di situ nggak ada Abdullah bin Umar di luar. Itu cuma jamaah para sahabat aja. Abdullah bin Umar masih belia kan, jadi saat itu beliau tidak di majelis itu. Begitu bubar majelis, ketemu sama Abdullah bin Umar. Tul. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah kamu. Kalau kamu sholat malam, jelek masuk. Nanti ketemu lagi. Tul. Kata Rasulullah, ada orang lagi kan. Sebaik-baik manusia itu adalah kamu. Kalau kamu sholat malam, jelek masuk lagi. Nanti main ketemu lagi. Tul. Kata Rasulullah, wong sak kampung ngandani kabeh. Akhirnya sejak itu kata Salim, ayahku tidak pernah lagi tinggal sholat malam. Dalam riwayat yang lain versinya Nabi nggak langsung ngomong ke Abdullah bin Umar, tapi Nabi ngomong ke kakaknya, namanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi. Beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Ceritanya Hafsah menceritakan mimpinya Abdullah bin Umar yang dibawa oleh dua malaikat. Terus Nabi mentakwilkan mimpi itu dan mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Ada beberapa versi riwayat, tapi terlepas dari manapun, akhirnya goalnya itu pokoknya Abdullah bin Umar itu sholat malamnya rajin, dan itu tidak langsung Nabi yang menasihati, tapi beliau pinjam lisannya orang untuk menasihati. Nah, mungkin kita pernah mengalami keadaan seperti itu. Anak pertama saya itu yang laki-laki itu dulu ya, sekarang alhamdulillah enggak lagi. Dulu pernah gitu, kalau saya nasihati itu ngelawan. Dan saya kalau anak ngelawan itu insya Allah saya nggak marah, insya Allah. Tapi saya koreksi diri. Nah, kenapa dia kok ngelawan pada saat itu. Nah, terus saya merenung ini gimana solusinya ini. Anak remaja kan, mulai usia remaja kan dinasihati gitu tadi, dinasihati banting pintu, banting remote, banting apa gitu. Udah mulai begitu kalau remaja kan biasa itu. Nah, terus saya berpikir, saya teringatlah riwayat itu. Terus saya ngomong sama adik-adiknya saya kumpulin aja. Saya bilang sama adik-adiknya, Mas itu, anak saya yang laki-laki itu, Mas itu sebenarnya orangnya baik, asal begini. Nah, nanti begitu kakaknya pulang, saya dengar sendiri itu. Nanti adiknya ngomong, Mas, kamu kata Abuya begini loh Mas, asal kamu begini. Mas, kamu kata Abuya begini loh Mas. Akhirnya adiknya yang menasihati itu. Dan qaddarallah, dengan izin Allah berubah dia, Masya Allah. Berubah. Jadi memang ada model orang itu, kalau langsung kita yang menasihati, belum apa-apa di pikirannya sudah ada penolakan. Tapi kalau yang datang orang yang tidak dia duga akan menasihati, itu dia siap menerima. Kan siapa sangka kalau nasihat itu akan datang dari lisan adik-adiknya? Kan dia nggak nyangka. Kalau dari saya dia udah tahu ini mau ngasih nasihat ini. Belum apa-apa udah ditolak duluan. Tapi begitu yang ngomong adiknya, dia nggak siap penolakan itu. Kenapa? Karena nggak nyangka kalau ternyata adiknya yang akan menasihati. Dan dengan izin Allah selesai. Kan seperti itu. Nah, orang itu kan gini loh. Misalnya ada seekor macan, lawannya ya macan. Jadi macan itu sudah sangat siap berhadapan dengan macan. Maka kalau kita menghadapi macan, jangan dikirim macan, karena macan itu sudah siap untuk menghadapi macan. Caranya bagaimana? Kalau untuk menghadapi macan itu kirim pasukan yang dia nggak nyangka kalau ternyata yang dikirim itu ternyata kok nggak cocok. Dan sehingga mentalnya nggak siap, semuanya nggak siap, mau tidak mau jebol pertahanan psikologinya, akhirnya masuk. Kan seperti itu. Allahu Akbar. Ingin tahu contohnya? Khalid bin Walid radhiyallahu an, ketika diundang oleh pasukan panglimanya pasukan Romawi saat perang Yarmuk, itu panglimanya itu dikawal oleh pasukan berkuda yang berlapis-lapis. Pokoknya ribuan lah pasukan yang mengawal satu panglima perang Romawi itu. Bayangannya sang panglima, ini Khalid datang bawa pasukan juga gitu. Ternyata enggak, datang seorang diri sama satu orang, dikawal satu orang. Apa enggak bingung itu? Bayangkan pasukan
pasukannya mentalnya raja ini siap berhadapan dengan pasukan besar, ternyata begitu datang ternyata malah cuma satu orang. Ini spekulasinya cuma dua, ini orang besar nyalinya atau ini orang koclok. Itu jadi bingung ini rajanya. Mentalnya itu dacak-acak begitu. Ini bingungin rajanya ini. Udah begitu duduk di mejanya sang raja. Saat itu panglimanya masih gagah panglimanya ketika itu. Ketika melihat Khalid cuma sendiri hanya dengan satu pasukan, dikasih minum yang minumnya mengandung racun, coba bayangkan. Jadi di minuman itu sudah mengandung racun. Khalid dihadapkan bin Walid bin radhiyallahu anhu dihadapkan pada dua pilihan. Tidak diminum mati, nggak diminum mati juga karena kan akan dibunuh juga. Diminum juga punya risiko mati. Tapi etikotnya orang beriman apa? Mati dan tidak matinya saya kan bukan urusan panglima ini. Urusannya siapa? Allah. Dipegang itu racun itu. Apa beliau baca? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Diminum. Begitu diminum tubuh beliau bergetar hebat tubuh beliau itu, reaksi racunnya itu, dan qaddarallah dengan izin Allah menenang tubuh itu dan ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Wah, disitulah panglimanya langsung kecut itu, mentalnya langsung kaget, bukan kepalang, karena kata panglima itu, ini racun yang saya bubuhkan di minumannya Khalid itu cukup buat membunuh seekor gajah. Jadi seekor gajah mati ukurannya yang diminum Khalid itu. Lah ini manusia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kok nggak mati? Di tengah-tengah kecamuk pikiran panglima Romawi yang kecut itu, Khalid dengan tenang mengatakan, "Tidak usah khawatir, di belakang saya yang seperti saya masih ada 2000 lagi." Coba bayangkan, gimana nggak kecut coba? Gitu. Jadi ada model strategi yang seperti itu. Jadi kalau menghadapi orang yang memang tadi saya ulang, dia tidak siap dengan nasihat kita kejutkan dengan dari lisan orang yang tidak menduga bahwa dia akan mendapatkan nasihat dari orang itu. Dan disitulah kemudian orang tersadar. Ini strategi di antara strategi dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda yang baru masuk Islam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam, tapi saya masih suka berzina ya Rasulullah. Jadi izinkan saya berzina." Iku oleh Nabi ini aku tak kaplok iku. Ya Allah, bayangkan di hadapan Nabi mohon izin mau berzina. Nabi itu bisa loh ngomong, cak haram, masuk neraka kamu, dosa besar. Bisa begitu Nabi itu. Tapi beliau tidak menggunakan kalimat itu karena tujuan Nabi orang ini sadar. Tujuan Nabi orang ini sadar. Enggak terus ono sandal keplake. Nah, enggak gitu. Nabi tidak begitu. Tapi beliau ngajak berpikir orang ini. Kata Nabi, aukamakal, ini istifham. Nabi menyampaikan beberapa pertanyaan. Aukamakal, mafhum riwayatnya kurang lebih begini. Bagaimana kalau ibumu ada yang menzinai? Wah, saya bunuh dia, saya bunuh. Kata dia gitu. Bagaimana kalau anak perempuanmu ada yang menzinai? Saya bunuh dia, saya bunuh. Kata dia. Bagaimana kalau kakak kamu, adik kamu ada yang menzinai? Saya bunuh. Bagaimana kalau bibi kamu ada yang menzinai? Oh, saya bunuh dia. Marah-marah dia. Pokoknya yang menzinai ibu saya, bibi saya, kakak saya, adik perempuan saya, anak perempuan saya bunuh semuanya. Wah, pokoknya marah dia. Di tengah-tengah marah itu Nabi mengatakan, ketahuilah, kalau kamu berzina, maka wanita yang kamu zinai itu kalau bukan ibu seseorang, anak seseorang, adik atau kakak perempuan seseorang, terus bibi seseorang, dan begitu seterusnya. Oh, udah diem dia. Dia mikir kan, mulai mikir, diem dia. Kata Nabi, aukamakal udnu, sini mendekat. Dipukul dadanya, tek, didoakan, disuruh mangap, diruqyah, ditiup. Itu diantaranya. Tapi intinya itu tadi, bagaimana kemudian seseorang itu diajak berpikir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan cara berpikir yang spiral ya, diajak muter dulu, nggak langsung. Jadi ada yang sifatnya di zigzag tadi. Jadi tidak langsung Rasulullah menasihati, tapi melalui lisan orang lain, tapi terus kena ke orang itu juga. Itu namanya zigzag. Ada yang mungkin siklikal. Jadi lihat siklusnya. Ini bagaimana konteksnya, keadaannya. Itu kenapa kalau kita belajar balaghah itu ada istilah muqtadul hal, ada muqtadul mahal.
Ini kalau kita tidak punya ketepatan muqtadul hal dan muqtadul mahal, kita akan sering salah paham. Kayak contoh gini, ini kan di live kan di YouTube, di Facebook, dalam konteks Masjid Baitul Hakim, dalam iklim perasaan kita yang ada di masjid ini. Bisa jadi video ini disalahpahami ketika nanti ditarik di iklim yang lain. Sama dengan gila, pembicaraan di pasar di-live-kan, dimasukkan ke ruang kampus, nggak cocok. Sebagaimana pembicaraan di kampus ditarik ke warung kopi, itu juga nggak cocok. Maka iklim dari pembicaraan itu, di mana kemudian di situ ada istilah tadi muqtadul hal dan muqtadul mahal tadi itu, konteks di mana siapa yang kita ajak bicara dan tempat di mana kita bicara dan iklim psikologi orang yang sedang berbicara itu bagaimana, ini kan menjadi sebab perbedaan persepsi. Itu kenapa saya secara pribadi terutama ya, termasuk yang tidak suka mengomentari potongan-potongan video pendek itu. Karena itu nggak utuh kan, sababul wurudnya itu nggak utuh. Kenapa orang ini kok bisa marah? Kenapa dia dimarahi? Kenapa tiba-tiba ada duit disebarkan di atas? Kenapa tiba-tiba, dan itu mesti utuh. Kalau cuma sepotong-sepotong itu bisa jadi ada bagian yang dihilangkan. Itu kenapa saya secara pribadi terutama berusaha lah untuk berusaha menahan diri dari tidak mudah mengomentari terutama video-video pendek yang tidak utuh, karena bisa jadi justru akan menjadi sempurna kalau disampaikan seluruhnya sebenarnya. Nah, itu wallahu alam bisawab. Itu namanya muqtadul hal dan muqtadul mahal. Bahkan nanti ada istilah tanzilul alim manzilatal alim, tanzilul jahil manzilatal alim, tanzilul alim manzilatal jahil, tanzilul jahil itu ada banyak sekali hal yang perlu kita cermati, bukan apa-apa, supaya kita ini dalam menyampaikan dakwah itu tepat sasaran. Ini yang kita ajak bicara siapa, dengan siapa saya bicara, di mana saya bicara, konteksnya bagaimana. Karena masing-masing orang itu memiliki skalanya sendiri-sendiri, memiliki sudut pandangnya sendiri, punya jarak pandangnya sendiri, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua ada dalam Al-Quran, mulai linear, zigzag, siklikal, spiral, itu semuanya ada. Cara berpikir semua itu ada dalam Al-Quran, dan Nabi mempraktekkan itu semua. Nanti silakan kalau mau beli kitabnya, namanya Al-Asalib An-Nabawiyah fi Ilaji Akhta'in Nas, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Wallahu alam bisawab. Ya, silakan kita break adzan dulu, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mas, atau masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada. Enggak, silakan Pak Haji. Baik. Secara bahasa, kalau taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Artinya persetujuan, ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap taufik, itu berarti kita berharap persetujuan Allah agar apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan itu di ACC oleh Allah untuk terjadi. Dalam ilmu akidah itu Pak Haji ada rumus ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Jadi kita punya mau, tapi yang terjadi apa yang Allah mau. Tapi kita tidak boleh menjadi orang Jabariyah dengan mengatakan, ya sudahlah, ujung-ujungnya apa yang Allah mau, nggak bisa begitu. Kita harus berharap agar apa yang kita mau itu dimaui juga oleh Allah untuk terjadi, gitu maksud saya. Nah, mengajukan kemauan kita kepada Allah agar di-ACC oleh Allah untuk dieksekusi dalam dunia nyata, itu namanya berharap taufik. Nah, taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan, artinya persetujuan, ACC, persetujuan Allah. Itu taufik namanya. Cuman seringkali orang mengartikan taufik dengan pertolongan Allah. Seringkali mengartikan taufik itu dengan pertolongan Allah. Nah, padahal sebenarnya taufik itu adalah persetujuan Allah untuk supaya apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan itu di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu aja. Nah, kalau hidayah tadi ya, petunjuk, bahkan tidak hanya berharap petunjuk tapi berharap diantarkan kita oleh Allah hingga sampai kepada Allah dengan selamat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu. Monggo silakan yang lain. Monggo Pak, silakan Pak. Yeah. Apakah saya pernah tanya kalau hati petunjuk hidayah itu diberikan kepada semua orang termasuk Abu Jahal. Cuman saya masih ragu apakah betul demikian atau bagaimana, karena katanya yang diberikan kepada orang Islam hanya taufik saja yang diberikan, yang khusus taufik hanya diberikan kepada orang Islam, sedangkan non Muslim tidak mendapat taufik. Yang benar yang mana kira-kira? Ya, jadi gini Pak. Secara umum hidayah itu dihadirkan oleh Allah ke seluruh alam ini, sebagaimana cahaya matahari mengenai seluruh makhluk. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan sinar matahari, itu bukan salah sinar mataharinya, tapi salah orangnya kenapa dia menghindari sinar itu. Jadi kalau ada orang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, itu bukan salah hidayahnya Allah, tapi salah yang bersangkutan kenapa dia menghindari hidayah itu. Karena sungguhnya hidayah itu Allah sebar. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasas dan seterusnya itu, Fir'aun yang dolimnya luar biasa saja, itu kepadanya Allah kirim 2 nabi, nggak tanggung-tanggung Pak, 2 nabi coba. Namrud yang dolimnya luar biasa, kepadanya Allah kirim Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sesungguhnya Allah itu menghendaki hidayah terhadap seluruh makhluknya. Hanya saja Allah itu diantara sifatnya adalah tidak mau memaksa hambanya kalau hambanya itu tidak mau. Makanya kalau kita baca di Al-Quran kan dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Jadi mereka yang menolak hidayah, ya sudah, Allah tidak akan paksa dia untuk mendapatkan hidayah itu. Termasuk Fir'aun sendiri. Fir'aun itu setengah hati menerima hidayahnya, sampai akhirnya dia terlambat menerima hidayah itu. Kan ketika nyawa di sini dia mau beriman sebenarnya, tapi kan terlambat, sudah telat itu dah. Sudah telat. Ya, saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Semua pada dasarnya mendapatkan hidayah itu, cuman
dia mau terima apa tidak, itu masalahnya. Kalau tidak mau terima, Allah nggak paksa. Kan faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Al-Kahfi 29 itu. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Malah Allah menjamin dalam hadis Bukhari. Nabi menjamin dalam hadis Bukhari itu. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani fa huwa aba. Jadi siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dia siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan. Kalau seandainya yang cara-cara yang Ustaz sampaikan itu nggak bisa, apakah dengan doa saja? Baik. Nabi pernah mentok juga, sama. Jadi Nabi pernah mentok. Pertanyaan Bapak bagus ini. Kok berbagai macam cara udah diupayakan tapi mentok juga. Nabi pernah mentok. Ketika di Taif itu Nabi diusir, dilempar-lempar pakai batu sampai berdarah-darah kan. Dapat cuma satu orang, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nabi mentok berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kaum Taif itu, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui, berbuat seperti itu mereka tidak mengetahui. Sebagaimana kemudian di Al-Qur'an juga Allah mengajarkan di surah At-Taubah ayat 129. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Nabi itu kalau dakwanya ditolak, beliau berucap hasbiyallah. Itu sekelas Muhammad Rasulullah, Pak, dakwanya ditolak, apalagi Muhammad Subhan. Jadi kita nggak boleh sakit hati kalau dakwah kita ditolak, langsung doakan saja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada beberapa masjid itu mungkin yang jamaahnya yang dulunya rajin ngaji terus tiba-tiba tidak ngaji karena ustadznya saya misalnya, atau ada klaim-klaim yang tidak baik tentang saya. Itu kalau saya udah biasa, Pak. Kenapa? Jangankan saya Muhammad Subhan, Muhammad Rasulullah saja dakwanya pernah ditolak, apalagi saya Muhammad Subhan yang jauh, hayhata jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tadi Pak, kalau memang kita mentok udah nggak bisa lagi, ya sudah, yang tersisa hanyalah doa. Sehingga saya sering sampaikan di banyak tempat itu, kita boleh capek menasihati, boleh Pak. Kita boleh capek menasihati, boleh. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu. Jadi kita boleh capek menasihati, boleh Pak. Tapi kita tidak boleh capek mendoakan. Doakan terus. Karena dengan doa itu ada harapan yang insya Allah yang bersangkutan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang? Baik. Cukup? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma